Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tak terasa 2 bulan kita tidak saling berjumpa. Tentu saja kita akan selalu mengusahakan untuk tetap sehat dan tetap semangat. Nah, hari ini kita akan bersama-sama untuk melakukan doa keluarga. Sebelumnya, mari kita bersaat teduh. Amin. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Semoga semua tetap sehat dan kita tetap bersemangat. Walaupun ada yang mungkin sudah merasa bosan tinggal di rumah, tapi semoga kita masih bisa bersuka cita. Mari kita bersama-sama menyanyikan sebuah pujian, yaitu Pelangi Kasih-Nya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kadang-kadang kita tidak mengerti apa maksud Tuhan sedang melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Kita tidak paham akan hal-hal yang tidak sejalan dengan pengharapan kita. Tapi di ujung jalan, kita melihat pelangi kasih Tuhan. Nah, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, seringkali kami tidak memahami akan maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Banyak peristiwa yang kami tidak bisa mengerti. Bahkan setelah lama berlalu, baru kami paham akan peristiwa yang boleh kami alami. Dan kadang-kadang ketika kami belum paham akan maksud Tuhan, kami mengeluh, kami menggerutu. Bahkan kami merasa Tuhan tidak ada bersama dengan kami ketika kami harus bergumul sendiri. Dan juga kami seringkali tidak bisa menerima jawaban Tuhan atas doa-doa dan pengharapan kami ketika apa yang kami inginkan tidak kami capai. Kini Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami sekalian boleh belajar akan jawaban doa-doa yang Tuhan berikan kepada kami, agar kami boleh merasakan hikmat Tuhan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan kini buat kami sekalian, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini tema kita adalah jawaban doa. Firman Tuhan yang mendasari renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 55 ayat 7 dan yang ke-8. Yesaya 55 ayat 7 dan 8 mengatakan demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku,
Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara, ada satu cerita yang terkenal, mungkin saudara pernah mendengarkannya. Cerita itu demikian kisahnya, yaitu kisah tentang seorang yang terdampar di pulau kecil yang tak berpenghuni. Ia adalah satu-satunya yang selamat dari kecelakaan kapal. Pria itu segera berdoa supaya Tuhan menyelamatkannya. Setiap hari dia mengamati langit dan lautan, mengharapkan ada pertolongan yang datang. Tetapi tidak ada satupun yang datang. Dengan susah payah dia mengumpulkan kayu-kayu dan bahan-bahan yang ada di sekitarnya, dan dia berhasil membangun sebuah gubuk kecil dari kayu apung untuk melindungi dirinya dari cuaca dan untuk menyimpan beberapa barang yang masih dia punyai. Pada suatu hari, setelah dia pergi mencari makanan, dia kembali ke gubuknya. Ia terkejut mendapati gubuk kecil itu telah terbakar dan asapnya mengepul ke langit. Dan yang paling parah, pria itu kehilangan semua miliknya yang masih tersisa. Dia sangat sedih dan marah kepada Tuhan. Ia berseru, "Tuhan, teganya Engkau melakukan ini kepadaku." Dia menangis. Keesokan harinya pagi-pagi ia terbangun oleh suara kapal yang mendekat ke pulau itu. Kapal itu datang untuk menyelamatkan dirinya. "Bagaimana kamu tahu bahwa aku di sini?" tanya pria itu kepada penyelamatnya. "Kami melihat tanda asap yang berasal dari pulau ini," jawab mereka. Saudara, mudah sekali untuk menyerah ketika keadaan menjadi buruk. Tetapi kita tidak boleh goyah, karena Tuhan tetap bekerja di dalam hidup kita. Juga ketika kita dalam susah dan kesakitan. Ingatlah, ketika gubuk kita terbakar, itu adalah tanda asap bagi kuasa Tuhan untuk bekerja. Ketika ada kejadian negatif terjadi dalam hidup ini, kita harus berkata pada diri sendiri bahwa Tuhan pasti mempunyai jawaban yang positif untuk kejadian ini. Tatkala kita berkata, "Itu tidak mungkin," Tuhan berkata, "Tidak ada hal yang mustahil bagiku." Ketika kita berkata, "Aku terlalu lelah," Tuhan berkata, "Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Saat kita berkata, "Aku tidak sanggup melakukannya," Tuhan berkata, "Kasih karuniaku cukup bagimu." Saudara, sering kita cepat bereaksi negatif ketika hidup kita terasa tidak lancar, atau kita kecewa ketika kita tidak mendapat apa yang kita inginkan. Dan tidak jarang kita merasa tidak sanggup melanjutkan hidup kita ini ketika ada kesedihan di tengah perjalanan hidup kita. Ingatlah bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Selama kita berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki, teruslah berharap. Berharaplah akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Pertolongan Tuhan sering terjadi di luar akal budi kita. Jalan Tuhan bukanlah jalan kita. Ada kalanya Tuhan tidak membuka jalan sesuai dengan keinginan kita. Tetapi Ia memberi kekuatan kepada kita untuk berjuang. Sering kita marah dan kecewa ketika jawaban doa kita tidak sesuai dengan yang kita minta. Ketika Rasul Paulus meminta Tuhan mengambil duri dalam daging, ia merasa kesakitan. Tuhan tidak memenuhi permohonan Paulus. Tuhan membiarkan duri dalam daging itu. Tuhan berkata, "Kasih karuniaku cukup bagimu." Kekuatan Tuhan cukup bagi Paulus untuk menanggung semua duri dalam daging itu. Dengan bertahan dan berjuang, Paulus dapat mengatakan, "Segala perkara sanggup kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku."
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini Anda sedang menghadapi musibah, sakit penyakit, kerugian, kegagalan, dan kesedihan. Jangan pesimis, jangan putus asa. Lakukan apa yang dapat kita lakukan sebagai bagian kita. Selebihnya, serahkan semuanya kepada Tuhan. Nantikan karya dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun juga jawaban doa yang Tuhan berikan kepada kita, yakinlah, itu yang terbaik buat kita. Dengan iman katakan, segala perkara sanggup kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati kita. Kita akan menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini, di mana kami boleh Kau ingatkan kembali, kami boleh belajar akan firman Tuhan. Jikalau kehendak kami tidak seperti kehendak-Mu, jikalau rencana Tuhan tidak seperti rencana kami, ajar kami untuk tidak kecewa, ajar kami untuk menyerahkan diri kepada Tuhan, agar kami dapat menerima semua itu dengan hati yang bersyukur, agar kami yakin bahwa rencana Tuhan itulah yang terbaik buat kami. Tuhan telah menyediakan sesuatu yang terbaik buat kami, sekalipun dalam perjalanan hidup kami mengalami hal-hal yang tidak seperti kami harapkan. Bapa di surga, saat ini kami ingin berdoa juga untuk para dokter, para medis, perawat, dan juga petugas-petugas kebersihan, pegawai rumah sakit yang tiap hari melayani orang-orang yang terpapar COVID-19. Biarlah Tuhan sendiri akan memberikan kekuatan kepada mereka, perlindungan dan pertolongan. Tolonglah para pasien yang masih menderita, yang masih dirawat, kiranya Tuhan ulurkan tangan kasih-Mu, berikan mereka kekuatan agar mereka boleh bertahan, mereka boleh disembuhkan. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami juga ingin berdoa untuk keluarga-keluarga yang telah kehilangan anggota keluarga, dan setiap orang yang sudah kehilangan kekasihnya, orang-orang yang disayang karena COVID-19 ini. Biarlah Tuhan sendiri akan memberikan kekuatan dan penghiburan. Tuhan sendiri akan menopang kehidupan mereka sekalian. Bapa, kami ingin berdoa untuk anggota keluarga kami yang hingga saat ini masih bekerja keluar rumah untuk melanjutkan tugas-tugas mereka. Biarlah Tuhan juga mau melindungi dalam perjalanan, Tuhan mau melindungi juga di tempat pekerjaan, sehingga mereka boleh dikuatkan, mereka boleh tetap sehat, mereka dapat menjalankan tugas pekerjaan dengan baik. Tolong juga kami yang tinggal di rumah, biarlah kami juga menjaga diri, kami boleh terus-menerus meningkatkan keharmonisan keluarga kami boleh selalu menjadi berkat di tengah-tengah tempat di mana Tuhan menempatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Kami mau menyerahkan kehidupan kami pada sisa hari ini ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga ingin menaikkan doa ini beralaskan satu nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita akan mengakhiri persekutuan doa keluarga ini dengan bersama-sama menyanyikan kembali pujian Pelangi Kasih-Nya. Biarlah kita boleh menghayati lagu ini. Apa yang kau
cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ketika doa kita tidak dijawab seperti yang kita inginkan, tetaplah percaya bahwa Tuhan memberi yang terbaik buat kita. Mari kita lanjutkan hidup kita, tetap semangat, tetap ceria, dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Selamat beraktivitas.